Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Mansur. Di sini saya akan menjelaskan tentang bulan-bulan dalam penanggalan Pranata Mongso. Biar gak kepanjangan, langsung aja kita simak penjelasannya. Yang pertama ada Mongso Koso. Mongso Koso sendiri terjadinya di musim kemarau, dengan tanda daun-daun yang mulai berguguran dan pohon meranggas. Tapi tidak semua tanaman gugur. Masih ada beberapa tanaman yang berbunga pada musim ini, seperti jambu, durian, manggis, nangka, rambutan, serikaya, cermai, dan kedondong. Tidak hanya tumbuhan saja, Mongso Koso juga diketahui dari perilaku hewan juga, seperti binatang melata, contohnya ular dan ulat. Mereka mulai keluar dari sarang. Tidak hanya itu juga, ikan akan mulai bersembunyi dalam sungai, dan hewan seperti kerbau, lembu, dan kuda akan letih dan malas bekerja. Para petani juga akan membakar padi sisa panen. Kemudian, tanah dikerjakan untuk ditanami palawija seperti kacang dan jagung. Pada tanah kering, biasanya akan dibiarkan berang. Lalu yang kedua, Mongso Karo, yang terjadi pada musim kemarau dan terjadinya masa paceklik, yaitu masa di mana tidak ada air sehingga tanah retak-retak. Lalu tanda terjadinya Mongso Karo adalah tanaman seperti pohon jambu, durian, rambutan, mangga mulai berbunga, dan pisang, sawo kecil, dan jeruk mulai berbuah. Ada juga ditandai dengan perilaku hewan, antara lain telur hewan melata seperti ular mulai menetas. Dan yang ketiga ada Mongso Katigo. Mongso ini terjadi pada musim kemarau di mana mongso paceklik memuncak dengan tanda tumbuhan seperti bambu, gadung, temu, kunyit, uwi, gembili, gembolo mulai tumbuh. Karena cuaca yang panas dan air yang sangat minim, maka sumur-sumur pun juga mengering dan angin yang berhembus juga berdebu. Dengan kondisi cuaca yang seperti ini, tanaman pun tidak dapat ditanam. Lalu ada Mongso Kapat. Di Mongso Kapat ini terjadi musim pancaroba. Pada masa ini sawah belum dapat ditanami padi, sehingga petani harus menunggu sampai kekeringan selesai. Petani menyiapkan untuk penyemaian padi gogo. Ciri-ciri terjadinya Mongso Kapat adalah tumbuhan seperti kepel dan asam berbunga. Sedangkan tanaman duet, durian, randu, dan nangka mulai berbuah. Disertai juga dengan perilaku hewan seperti burung pipit dan manyar mulai membuat sarang untuk bertelur. Binatang berkaki empat mulai kawin dan ikan yang sembunyi di sungai mulai keluar dari persembunyiannya. Dan ada Mongso Kalimo, terjadinya hujan pertama yang berharga dan membawa kesegaran bagi alam. Karena hujan mulai turun, para petani pun mulai mengolah sawah dan menyebar padi gagah. Di Mongso Kalimo ini sudah terdapat beberapa tumbuhan yang berbuah, seperti mangga, durian, cempeda, dan cermin. Para binatang melata seperti ular dan ulat mulai keluar dari sarang. Begitu juga dengan lalat mulai berkembang dan bertebaran. Yang keenam ada Mongso Kanem. Di sini merupakan akhir dari musim pancaroba dan mulai memasuki awal musim hujan dan sering terjadi petir dan tanah longsor. Di sini hewan seperti kecoa dan kumbang air akan berkembang di parit dan burung seperti blekok dan kuntul mulai mencari mangsa di lahan yang berair. Di Mongso Kap itu, musim penghujan dengan curah hujan tinggi terjadi, bahkan bisa terjadi banjir dan angin kencang. Hal ini membawa berkah panen meski mengganggu ketentraman petani. Meski demikian, para petani tetap menanam bibit. Bukan hanya petani, burung pun sulit untuk mencari makan. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang masih berbuah seperti durian, kepundung, salak, nangka Belanda, kelengkeng, dan gandaria. Mongso Kawolu.
Jika tadi di Mongso Kapitu para petani menanam padi, di Mongso Kawolu tanaman padi sudah mulai tinggi dan ada yang mulai berbunga. Hewan-hewan seperti kucing akan kawin. Begitu juga dengan kunang-kunang akan bertebaran di sawah dan hewan uret juga akan banyak muncul. Berakhirnya musim hujan terjadi di Mongso Kasongo. Di sini, padi juga sudah mulai berbulir. Bahkan beberapa sudah menguning. Tidak hanya padi, alpukat, duku, dan wuni juga berbuah. Hewan seperti garangpung, jangkrik, dan kucing mulai bunting. Pada masa ini, para petani mulai mengerjakan tegalan atau lahan kering yang akan ditanami tanaman tahunan. Setelah musim hujan berakhir, musim kemarau pun datang dan terjadi Mongso Kasodo. Dengan perilaku tumbuhan seperti padi di sawah mulai menguning, padi gogo di tegalan siap dipanen, dan pohon-pohon berbuah seperti alpukat, jeruk nipis, duku, dan salak. Hewan-hewan seperti sapi dan kerbau bunting. Burung-burung akan ditemui sering berkicau dan mulai membuat sarang dan juga bertelur. Lalu para petani akan sibuk menghalau burung-burung pemakan padi dan memanen padi gogo. Di Mongso Desto ditandai dengan perilaku tumbuhan seperti padi dan umbi-umbian yang mulai siap dipanen. Burung-burung mulai menetaskan telurnya dan para petani sibuk memanen padi di sawah dan umbi-umbian di tegalan. Setelah itu, memasuki awal musim kemarau dalam Mongso Sodo. Hujan tidak lagi turun. Daun-daun mulai layu karena panas terik, dan air sumur mulai berkurang. Tumbuhan seperti pohon jeruk keprok, alpukat, nanas, dan kesemek mulai berbuah. Hewan-hewan ternak diistirahatkan dalam kandang. Petani pun menyelesaikan panen padi, menjemur gabah untuk disimpan di lumbung, membakar sisa jerami, dan mempersiapkan lahan untuk ditanami palawija. Itu dia tadi pengenalan tentang bulan-bulan yang ada dalam Pranata Mongso. Semoga jadi lebih paham segudang manfaat dari tradisi turun-temurun budaya kita. Dan tentunya dapat kita terus lestarikan. Sekian dari saya Pak Mansur, terima kasih.